gengs, balik lagi nih di channel Jalan Tikus. Episode kali ini agak sedikit beda, karena kita tidak membahas gadget, film, atau fakta-fakta menarik di dunia. Tapi kita akan membahas kisah inspiratif dari seseorang yang dapat kita jadikan pelajaran. Takdir memang di tangan Tuhan, tetapi nasib ada di tangan manusia. Dan itu benar adanya, seperti yang dirasakan oleh Paidi, seorang pria asal desa Kepel, Madiun ini. Pria bernama Paidi ini dahulu mencicipi hidup susah hingga harus bekerja sebagai pemulung. Namun saat ini, Paidi menikmati kesuksesannya sebagai seorang pengusaha porang yang sukses melalui kerja keras dan ketabahan. Wah, keren banget ya, gengs! Tapi, mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa itu porang? Porang itu sejenis tanaman umbi-umbian yang merupakan bahan pangan. Kalau kalian tidak asing dengan shirataki, nah porang adalah salah satu bahan pembuatannya. Berikut ini sudah tim Jalan Tikus rangkum sederet kisah Paidi, sang pengusaha porang sukses. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, boleh dong support channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga, biar kita makin semangat menyajikan ragam informasi lainnya ya, gengs. Kerja serabutan dan berkali-kali bangkrut berbisnis. Ternyata kisah hidup Paidi penuh perjuangan, gengs. Tadinya, Paidi hanyalah seorang pemulung rongsokan. Selain itu, ia juga pernah menjajal pekerjaan sebagai tukang bengkel di Bali. Namun dirinya harus kembali ke kampung halaman karena harus merawat sang ayah yang sedang sakit. Setelahnya, ia beralih profesi menjadi kuli bangunan. Bukan hanya bekerja, ia juga mencoba jualan tahu keliling dan jual ayam. Tetapi kedua bisnisnya bangkrut. Setelah itu, ia pun terpaksa menjadi pemulung rongsokan demi tetap menyambung hidup. Kenal porang. Awal mula Paidi tahu soal porang ternyata bersumber dari obrolan dengan salah seorang teman satu panti asuhannya. Temannya ini memberitahu mengenai budidaya porang. Paidi pun tertarik dan mencari informasi mengenai porang melalui berbagai artikel di internet. Dari hasil pencariannya, ia mendapat kesimpulan kalau bisnis porang sangat tinggi permintaannya. Ia pun lantas semangat untuk berburu dan menanam porang yang masih langka dan tumbuh liar di hutan dekat kampungnya. Menanam porang. Paidi mencari umbi porang di hutan pada 2016. Namun, porang baru bisa dipanen setelah 3 tahun. Untuk mempercepat proses panen, Paidi pun melakukan riset di internet agar bisa memanen porang lebih cepat. Secara singkat, ia berhasil menemukan cara agar bisa memanen porang dalam waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Alhasil, hasil panen porang di kebunnya pun mencapai 10 kali lebih banyak. Temuan ini ia namakan revolusi tanam baru porang. Kini, porang hasil dari budidayanya itu sudah diekspor hingga luar negeri. Paidi yang dulu kesulitan ekonomi, kini pun mampu menghasilkan hingga ratusan juta rupiah per minggunya. Menjadi petani porang sukses yang dermawan. Sejak tahun 2019 silam, nama Paidi menjadi sangat terkenal. Kisahnya dimuat di berbagai artikel dan dirinya pernah diundang ke beberapa acara televisi. Paidi telah memetik buah manis hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Meski sudah menjadi miliarder, ia tak sombong sebab ia menjadi orang yang dermawan baik soal ilmu maupun harta. Ia diketahui sering membagikan ilmu dan memberi modal kepada masyarakat desanya. Bahkan, kedermawanannya itu terbuktikan dari ia yang memberangkatkan beberapa petani untuk umroh di Tanah Suci. Cita-cita Paidi benar-benar mulia. Ia ingin memberangkatkan seluruh warga desanya untuk bisa menunaikan ibadah umroh, geng. Luar biasa, bukan? Kisah sukses Paidi menginspirasi. Kesuksesan Paidi membuat banyak orang terinspirasi dan tertarik mengikuti jejak dirinya.
Tak ayal banyak dikunjungi orang dari luar daerah ingin berkunjung dan berbincang dengan Paidi. Mereka penasaran dengan ceritanya hingga bertanya-tanya mengenai bagaimana cara bertanam dan prospek ke depannya. Tak tanggung-tanggung, warga dari Sumatera, Lampung, Medan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, bahkan NTT. Tentunya tak sedikit yang mengunjunginya berasal dari kabupaten di Pulau Jawa. Nomor HP Paidi pun kebanjiran pesan pada WhatsApp. Sementara itu, orang yang menelpon ke nomornya bisa mencapai ratusan orang. Saking kewalahannya, Paidi sampai-sampai ia mempekerjakan satu warga di kampung untuk menjawab semua pertanyaan dari orang-orang tersebut. Gimana gengs? Sungguh inspiratif ya kisah dari pria satu ini. Ngomong-ngomong, gimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalian juga bisa kok untuk kasih saran. Kira-kira konten apa lagi yang seru buat kita bahas selanjutnya? See you, gengs!